istilah teknologi menghancurkan masa depan anak. Itu sudah terjadi. Tanyakan pada ibu-ibu yang sudah terjadi rusak anaknya gara-gara handphone. Narkoba, Pak. Saya sebut di Sidrap. Nggak apa-apa. Karena saya waktu tabligh akbar di sana. Sidrap Pinrang Parepare. Kasus anak-anak narkoba 90% di anak SMA. Saya orang Sidrap, ibu saya. Parepare tempat masuknya, Pinrang pengedarnya, Sidrap pemakainya. Jadi kalau dia sudah habis bertani, panen, ada uangnya ini anak-anak muda, dia tidak beli apa-apa, narkoba. Saya ceramah di mana, Pak? Di lapas. Di lapasnya Haji Pilih bawa, Kak. Haji Pilih itu ketua DPRD-nya dulu. Ceramah saya di lapas. Kenapa ini banyak sekali anak muda? Narkoba semua, Ustaz. Astagfirullah. Diawali dari awal handphone. Transaksi di HP, Pak. Ditaruh di sepatu, ditaruh di baju, macam-macam caranya. Ustadz, mengerikannya kehidupan anak sekarang, mengerikan, semengerikan itu. Harus buka mata kepala tak semua Bapak Ibu sekalian. Kita hidup di zaman yang tidak baik-baik saja. Dan yang biasanya bilang begini, insya Allah anakku enggak, Ji. Biasa begitu ya. Selalu ada yang datang ke saya 2 bulan, 3 bulan setelah saya ceramah. Dia bilang, kena anakku Ustadz. Apa nak kena? Macam-macam ini kita bahas. Zina, durhaka sama orang tua, narkoba, judi online. Judi online, kalau judi online awalnya apa? Game online. Ya kalau Anda lihat anak handphonenya sudah terbalik begini, tidak mungkin dia baca materi, tidak mungkin dia baca buku pelajaran. Kalau sudah begini handphonenya, Pak, apalagi kalau posisi tangannya begini nih, pasti game. Dan belum tentu kalau game-game biasa. Kadang-kadang tersambung internet online. Kalau sudah tersambung internet online, Pak, ini bisa berbayar. Bapak tidak tahu istilah top up. Kalau anak-anak sekarang itu ada istilah top up. Iya. Apalah istilahnya lagi itu. Ada lagi itu istilahnya anak-anak. Weh, ini module. Lupa ke istilahnya anak-anak. Apa? Chip. Weh, enggak pemain jiki, Pak. Apa Chip module. Anak-anak sekarang kalau ketemu, wallahi, saya ini pembina anak remaja. Saya buat satu lembaga namanya Project Dakwah. Tahu? Setiap saya bikin tabligh akbar, anak-anak muda semua saya sasar, Bapak Ibu sekalian. Nah, awal-awal saya viral itu gara-gara saya bina anak muda. 187.000 kontak anak muda saya pegang, Bapak Ibu sekalian, se-Sulawesi Selatan. 187.000 kontak anak muda. Makanya saya keliling bikin Bulukumba berhijrah, Sorowako berhijrah, saya keliling itu. Iya. Hijrah itu saya kasih tenar di Makassar. Saya pernah bikin di Triple C, 30.000 orang datang. Saya undang 14 artis, murid-murid saya itu anak-anak musyawarah, saya panggil semua, datang semua ke Makassar. Hari Untung, Dude, Dimas, saya panggil semua dengan istri-istrinya. Supaya anak muda mau maaf. Karena kalau di masjid, ibu-ibu semua jadi lihat. Serius, Kak. Kalau di masjid, ya Allah, apalagi mau diperbaiki kalau ibu-ibu. Pagi mengaji, dia masak untuk suami, dia urus anaknya. Ibu-ibu soleha semua. Apalagi kalau di Al-Fityan anaknya Ustadz, Masya Allah. Ibu-ibu soleha semua. Cuma dia memang kadang-kadang tantangannya ini anak. Terus apa dia bilang? Nah, subhanallah, ini juga konteks kedua. Dia katakan, hal yang paling menyesatkan hari ini, menyesatkan, sesat, prinsip bahwa kasihan anakku, Ustaz. Kata-kata ini yang paling menyesatkan di kalangan orang tua. Apa? Kasihan anakku. Kasihan. Jadi saya dulu bayangkan ibu 12 tahun, Kak, lulus ke SMP 6. Saya dulu lembaga Primagama.
Waktu saya SD, masih saya ingat tuh naik PT-PT. Saya tinggal dulu di MI Thailand, PT-PT J ke Ratulangi, di depan yang tempatnya depannya Wisma Kalla sekarang. Ada dulu tuh Primagama di situ. Zaman itu tahun 90-an. Masih ingat mungkin beberapa nih? Naik setiap sore. Lain lagi kursus matematika aku di Pak Jalal rahimahullah, meninggal kemarin waktu gempa di Palu. Mungkin ada yang kenal juga Pak Jalal, ada di MI Thailand juga itu. Kursus matematika. Di situ Kak kursus. Ujian tes matematika se-SD Sulawesi Selatan. Iya. 3 besar Kak Bapak Ibu sekalian. Jago sekali Kak dulu matematika. Lulus SMP 6 jalur undangan. Padahal SD ku SD biasa sekali. Bukan ke SD Mangkura, bukan SD Sudirman, bukan SD Atira, SD Gunung Sari. Saya di SD Gunung Sari, Joko Nuri. Tempatnya orang-orang narapidana narkoba di sana, Salemba. Di situ saya SD Bapak Ibu sekalian. Anda bisa bayangkan, ya. Ikut Primagama, sorenya ke Pak Jalal, TPA juga di dua masjidku saya TPA dulu. Masjid Sultan Hasanuddin dengan Masjid Mardiah di Talak Salapa. Dua saya, subhanallah, dengan semua kepadatan itu Bapak Ibu sekalian, tidak mau Ki masuk pesantren. Motong Ki jadi anak SMP. 12 tahun saya dibawa sama ibu saya naik kapal. Saya hafal semua itu kapal pelni, Lambelu, Tidar, iya, Doro apa namanya? Doro Londa. Semua saya hafal Bapak sekalian. Setiap kali naik kapal ke Surabaya muntah. Sampai lagi di Tanjung Perak, ke Bungur Asi lagi naik mobil. Dari Bungur Asi masih naik bus lagi ke Madiun. Dari Madiun naik angkot kecil lagi ke Ponorogo. Dari Ponorogo naik ojek lagi masuk. Ibu saya ngantar. Nah bilang bapak saya, kenapakah kita sisa dirita antar anak tak? Bapak aku bilang begitu. Nggak kasihan gitu anak masih SD dibawa ke pesantren. Dia bilang mama saya tidak. Takut Kak pergaulannya anak-anak di sini. Tahun 90-an mama saya sudah bilang begitu Bapak Ibu sekalian. Pernah ada satu kata-kata saya marah sekali sama mama saya bilang, mama tidak hargai saya. Saya belajar capek-capek, sudah lulus di SMP 6. Mama mau bawa saya ke pesantren. Apa ini pesantren? Apa ini? Kayak di penjara orang. Saya demi Allah saya pernah bilang gitu. Anak kecil. Ibu saya sampai nulis buku itu namanya Surat Cinta Bunda. Di situ bahasa-bahasanya anaknya viral di kalangan alumni Gontor itu. Iya. Buku. Karena ada kalimat yang menyesatkan ini kita orang tua. Kasihan anakku. Dan itu selalu saya pakai sekarang. Kalau anak saya menangis, sudah kasih tahu handphone. Anak saya 8 tahun. Ada screen time-nya. Dibuatkan sama istri saya. 2 jam 1 minggu. Hari Ahad jam 9 sampai jam 11. Namanya screen time. Di saat itu dia boleh nonton. Tapi nontonnya pun tidak boleh pakai internet. Dia didownloadkan. Dan itu pun kartun-kartun animasi. Al-Amin sekarang hafalan sudah 3 juz. Anak saya. Itu ditalkin, anak saya tidak sekolah Bapak Ibu sekalian. Saya kasih keluar. Gara-gara ada bahasa kotor dia bisa bilang. Padahal waktu itu dia masih PAUD. Di sekolah Islam saya taruh. Saya kasih keluar. Jadi SD-nya anak saya kelas 1, kelas 2. Saya panggilkan guru matematika. Saya yang ajar Qur'annya. Istri saya. Coba di sekolah Islam saja anak saya ketemu kata-kata yang saya juga kaget anak sekecil itu bisa omong itu. Bayangkan tantangannya hari ini. Serba salah, tidak dikasih sekolah, tidak ada pergaulan dia dapat. Kita mau anak kita tuh sekolah supaya dia bergaul. Ada sosialnya dia dapat. Dia tahu bahwa ada orang lain yang kau harus hargai. Tapi ketika dia dikasih sekolah, keluar kata-kata binatang. Ini kita tahu dari mana? Kita tidak pernah dengar di rumah, tidak pernah ajarkan di rumah. Kok bisa keluar? Kata-kata kotor yang kami tidak nyangka. Dan anak itu pun ketika kami tanya, kamu tahu enggak itu artinya nak? Tidak tahu Abi. Saya cuma dengar kakak kelasku bilang begini. Anak SD, dia waktu itu masih PAUD. Karena lokasinya sama, maka kemudian dia dengar itu anak-anak di tempat belanja, di warung, di mana. Bayangkan anak ustadz ini sekolah di tempatnya, sekolahnya ustadz teman saya yang punya sekolah.
Maka saya bilang, Ustaz, saya tarik dulu anak saya, Ustaz, saya kasih homeschooling dulu. Baik Ustaz. Perjuangan Bapak Ibu sekalian. Nggak gampang mendidik anak zaman. Maka ada kata-kata yang menyesatkan ini bagi orang tua. Kasihan anakku. Kasihan. Padahal sebenarnya definisi utama, saya dengar Kiai Hasan pernah ngomong. Kiai Hasan ini pimpinan pesantren Gontor Bapak Ibu sekalian. Dia bilang gini, rumus kesuksesan orang tua mendidik yang paling pertama tega. Tega. Tega tidak kasih sesuatu yang dia mau, tapi kita kasih dia sesuatu yang dia butuh. Tega Bapak Ibu sekalian. Dan itulah yang kami dapat dulu di pesantren. Iya, mau makan antri, mandi antri, mau ini, nggak ada yang gampang. Kalau nggak bisa urus diri selesai. Iya. Anak sekarang ada mbaknya, apa itu, boenya atau tukang setrikanya di rumah. Kadang-kadang kasih baju dia lempar, tolong setrikakan, mana bajuku belum pilih setrika. Iya. Itu yang kadang-kadang saya selalu kasih tahu kepada orang tua yang anaknya sekolah Islam full day, yang anaknya tidak sempat pesantren. Saya bilang, kalau Anda tidak bisa masukkan anak Anda pesantren dan Anda sudah kasih masuk dia di sekolah Islam, saya cuma minta satu hal, saya katakan, suruh anak Anda kerja semua urusan pribadinya sendiri. Suruh dia setrika baju sendiri. Tega sedikit-sedikit, Bu. Saya tahu Anda punya uang, Anda punya Pajero, saya tahu Anda punya Alphard. Tapi apakah kemudian Anda mau menukar Alphard Anda dengan narkobanya anak? Apakah Anda mau menukar Alphard Anda dengan egoisnya anak, durhakanya anak? Anak, jangankan Al-Quran bilang fala taqul lahuma uff. Kata Al-Quran, jangan katakan pada orang tua uff. Anak sekarang dia ceramai mamanya dengan nada tinggi, subhanallah. Ya. Dede mama, weh, saya dengar di mall, dia, ini anak kami lagi makan, anak SMA, dia ceramai mamanya. Karena saya sudah tidak tahan Bapak Ibu sekalian, saya bilang, Dek, mama tak itu. Saya di mall, di Trans. Bayangkan, di meja makan, kerasnya itu suaranya itu anak. Berdampingan meja kami, Pak. Hilang akhlak Bapak Ibu sekalian. Percaya sama saya. Ya, ini ilmu mahal Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tidak tega sama anak hari ini, selesai. Memang akan ada perjuangan. Kenapa mama suruh saya setrika baju sendiri? Belajar setrika sekarang. Belajar menyapu sekarang. Belajar ngepel sekarang. Harus tahu. Harus biasa. Harus anak itu tahu. Bahkan kalau perlu, suruh cuci piring. Kasih jadwal bergantian dengan adik-adiknya. Tega ibu. Ada ji uangku Ustaz, bukan masalah uang ini. Ada ji pembantuku, bukan masalah pembantu. Kalau mau ki anak, kan tidak sempat ki kasih masuk pesantren anak tak. Ya. Maka minimal sekali kasih dia pendidikan itu di rumah. Dan mulai kasih target. Kalau hari ini nggak sholat subuh nak di masjid, saya kurangi uang jajannya. Kalau hari ini nggak mengaji, abi nggak kasih uang jajan. Boleh dikasih reward kalau dia berprestasi. Abi hari ini saya tahajud, abi hari ini saya duha, abi hari ini saya sudah murojaah, abi hari ini saya sudah store. Abi mau dengar storan saya? Coba, kalau anak saya sudah bilang begitu, terharu saya demi Allah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah buat sistem, terus tiba-tiba kita datang habis ceramah, saya habis dari keluar kota, terus anak saya bilang gini, Abi, saya sudah sholat, saya sudah ini, saya sudah, Abi mau dengar murojaah saya, Abi mau dengar, itu demi Allah Pak. Kalau sudah sistem terbentuk, anak sudah dilatih mandiri, awalnya memang berat, tapi kalau lama-lama Bapak bikin habits dan Bapak komitmen, percaya,